Bukan kasus ringan, ini borok besar SBY yang belum terungkap. Terlalu banyak proyek-proyek yang mangkrak. Contoh, ya, terlalu banyak kasus-kasus korupsi yang besar-besar, Pak. Satu, saya ingatkan kembali, mega kasus Senturi, mega kasus Hambalang. Ya, Anas pun ini pernah membuat pernyataan bahwa SBY mengetahui korupsi Senturi dan Hambalang. Dua kasus ini bukan kelas ecek-ecek, karena kedua kasus tersebut ya melibatkan kerugian negara yang sangat-sangat besar. Tahu tidak, bukan miliaran lagi, tapi triliunan rupiah, dan semua itu adalah uang rakyat, bukan uangnya Demokrat. Kalau Bapak SBY selaku seorang Demokrat selalu menegakkan keadilan, ajas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Saya SBY terus diserang dan dihancurkan nama baik saya. Justru dialah yang mengkhianati perjuangan Partai Demokrat yang baru kemarin masuk, tidak tahu apa-apa soal perjuangan Demokrat, tapi setelah menikmati dari hasil-hasil uang pilkada baik 2018 maupun 2020 yang baru kemarin, mereka menikmati sehingga mempertahankan kekuatannya untuk menikmati dinasti itu. Apalagi dengan Jeki yang baru tak tahu dari mana tidak ada sopan santun untuk mengatakan pengkhianat. Justru mereka lah yang mengkhianati Partai Demokrat. Bahwa dana Alkes itu untuk membiayai kampanye Bapak SBY, ya. Dan itu diungkapkan di media dan di publik loh sama Bapak M. Nazarudin. Tuh, karena kalau sampai benar-benar terjadi tahun 2023 itu tepat sebelum pemilu. Jadi apabila sampai ada guncangan ke SBY ya, tentu bisa mempengaruhi elektabilitas Partai Demokrat yang saat ini saja sudah sedemikian jebloknya. Berarti masyarakat tidak percaya lagi dengan Bapak. Berarti masyarakat kecewa dengan kinerja Bapak. Itu faktanya loh, Pak. Saya dulu sangat memuja Bapak loh. Tapi begitu saya tahu kinerja Bapak, ya, yang saya anggap tidak pro rakyat dan terlalu banyak proyek-proyek yang mangkrak, jadi rasa simpati dan dukungan saya itu beralih. Jadi siap-siap saja buat SBY dan Demokrat nanti. Sepertinya ya badai angin kencang tidak hanya menerjang tenda Formula E, tapi juga sedang mengarah ke Cikeas. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan lawan Institut Muhammad Mu'alimin menilai bahwa strategi penyerangan Partai Demokrat kubu AHY lewat sampel nongkrong tepat sebenarnya jangan Hambalang karena ada kasus lainnya, ucap Mu'alimin ke pojokgenpi.com Senin 29 Maret. Ia menjelaskan isu Hizbut Tahrir Indonesia sebenarnya bisa dimainkan Demokrat kubu Muldoko untuk menyudutkan keluarga Cikeas. Waduh, kubu Muldoko tuduh AHY dan SBY play victim. Sudah bubar tetapi pada saat pemerintahan mantan Presiden SBY begitu didukung. Pasalnya, HTI berhasil mengumpulkan 100.000 kader di GBK, jelasnya. Menurutnya, sebaiknya menyudutkan SBY dari segi ideologis yang gampang diperdebatkan oleh banyak kalangan. Mu'alimin menambahkan meskipun HTI sudah menjadi ormas ilegal, keluarga Cikeas pernah mempunyai peranan yang cukup besar dalam keberlangsungan HTI. Curhatan anak buah SBY kena banget, apalagi Muldoko pasti bergetar, apalagi saat pembubaran HTI, keluarga Cikeas cenderung. Pasalnya ormas itu punya andil mendukung SBY menjadi presiden dengan mengerahkan kadernya. HTI itu sangat benci PDIP dan mampu Presiden Megawati Soekarno Putri. Itu khasnya Partai Kebangkitan Bangsa Utara bakal dapat suntikan baru. Ada Anas Urbaningrum yang mendadak namanya mencuat. Dampak dari gabung ke PKN, Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika menyatakan dirinya menunggu Anas Urbaningrum bergabung ke dalam PKN.
Dia berkata, Anas menjalani masa hukuman atas tindak pidana korupsi yang tidak pernah dilakukan hingga saat ini. Menurutnya, tugas sebagai Ketua Umum PKN akan lebih ringan bila Anas Urbaningrum bergabung dengan PKN nanti. Ia kemudian mengibaratkan ada seperti mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Menurutnya, Anas akan bangkit kembali setelah menyelesaikan masalah pidana penjara, karena keadilan akan selalu mencari jalan sendiri. Kalau Malaysia punya Anwar Ibrahim, diperlakukan sama dengan kasus berbeda. Kemudian harus masuk bui, tapi akhirnya bisa bangkit kembali jadi pimpinan. Maka kita semua berharap Anas Urbaningrum bisa kembali lagi, ujar Pasek. Pasalnya, Anas punya Anwar Ibrahim bisa bangkit kembali. Kenapa Anas Urbaningrum di Indonesia tidak bisa bangkit kembali? Kita yakin pasti besok karena keadilan itu akan mencari jalannya sendiri, sambungnya. Kalau saat ini ada status menjalani hukuman atau sesuatu yang tidak pernah dilakukan, maka alam akan bergerak pada waktunya untuk mengembalikan hal tersebut. Pasek mengakui pendirian PKN dilakukan setelah meminta restu Anas. Bahkan Anas pun mengakui PKN didirikan aksi para loyalis Anas. Kemudian Anas diperkirakan bebas pada tahun 2022 atau awal 2023. Anas mendekam di penjara usai divonis bersalah dalam kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang 2010 sampai 2012. Anas dihukum 8 tahun penjara dalam kasus tersebut. Selain dihukum 8 tahun penjara, Anas Urbaningrum juga dicabut. Dia dilarang dipilih selama 5 tahun. Bebas dari penjara, kemudian pencabutan hak politik tidak boleh dipilih selama 5 tahun. Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan lawan Institut Muhammad Mu'alimin menilai bahwa strategi penyerangan Partai Demokrat kubu AHY lewat sampel nongkrong tepat sebenarnya jangan Hambalang karena ada kasus lainnya, ucap Mu'alimin ke pojokgenpi.com Senin 29 Maret. Ia menjelaskan isu Hizbut Tahrir Indonesia sebenarnya bisa dimainkan Demokrat kubu Muldoko untuk menyudutkan keluarga Cikeas. Waduh, kubu Muldoko tuduh AHY dan SBY play victim. Sudah bubar tetapi pada saat pemerintahan mantan Presiden SBY begitu didukung. Pasalnya, HTI berhasil mengumpulkan 100.000 kader di GBK, jelasnya. Menurutnya, sebaiknya menyudutkan SBY dari segi ideologis yang gampang diperdebatkan oleh banyak kalangan. Mu'alimin menambahkan meskipun HTI sudah menjadi ormas ilegal, keluarga Cikeas pernah mempunyai peranan yang cukup besar dalam keberlangsungan HTI. Curhatan anak buah SBY kena banget, apalagi Muldoko pasti bergetar, apalagi saat pembubaran HTI, keluarga Cikeas cenderung. Pasalnya ormas itu punya andil mendukung SBY menjadi presiden dengan mengerahkan kadernya. HTI itu sangat benci PDIP dan mampu Presiden Megawati Soekarno Putri. Itu khasnya Partai Kebangkitan Bangsa Utara bakal dapat suntikan baru. Ada Anas Urbaningrum yang mendadak namanya mencuat. Dampak dari gabung ke PKN, Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika menyatakan dirinya menunggu Anas Urbaningrum bergabung ke dalam PKN. Dia berkata, Anas menjalani masa hukuman atas tindak pidana korupsi yang tidak pernah dilakukan hingga saat ini. Menurutnya, tugas sebagai Ketua Umum PKN akan lebih ringan bila Anas Urbaningrum bergabung dengan PKN nanti. Ia kemudian mengibaratkan ada seperti mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Menurutnya, Anas akan bangkit kembali setelah menyelesaikan masalah pidana penjara, karena keadilan akan selalu mencari jalan sendiri. Kalau Malaysia punya Anwar Ibrahim, diperlakukan sama dengan kasus berbeda. Kemudian harus masuk bui, tapi akhirnya bisa bangkit kembali jadi pimpinan. Maka kita semua berharap Anas Urbaningrum bisa kembali lagi, ujar Pasek. Pasalnya, Indonesia tanah air
pusaka abadi nan jaya.